Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mencoba menjelaskan tentang kebudayaan Lembah Sungai Huangho dan Yang Teskiang. Lembah Sungai Huangho atau yang dikenal juga sebagai Sungai Kuning merupakan salah satu wilayah bersejarah di Tiongkok. Wilayah ini dikenal karena menjadi tempat kelahiran peradaban Tiongkok kuno, dengan pertanian sebagai fondasi utamanya. Di sini, masyarakat Tiongkok kuno mengembangkan sistem pertanian yang efisien dengan menggunakan irigasi dari Sungai Huangho. Sementara itu, Lembah Sungai Yang Teskiang juga merupakan pusat peradaban kuno di Tiongkok. Wilayah ini terkenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya yang mencakup berbagai aspek seperti seni, sastra, dan kepercayaan tradisional. Sungai Yang Teskiang juga memiliki peran penting dalam sejarah Tiongkok, baik sebagai jalur perdagangan maupun sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Kedua lembah sungai ini telah menjadi pusat kegiatan budaya dan ekonomi selama ribuan tahun, dan warisan budayanya masih terasa kuat dalam kehidupan modern Tiongkok. Yang pertama, kita akan mencoba membahas tentang letak geografis. Wilayah pegunungan Cina terbagi menjadi dua, yaitu Pegunungan Cina Utara dan Pegunungan Cina Selatan. Di dataran tinggi sebelah utara mengalir Sungai Huangho yang berhulu di Pegunungan Kwenlun di Tibet dan bermuara di Laut Kuning. Sedangkan di dataran tinggi sebelah selatan mengalir Sungai Yang Teskiang yang berhulu di Pegunungan Kwenlun dan bermuara di Laut Cina Timur. Sungai Huangho memiliki panjang 5.464 km. Sungai ini merupakan sungai terpanjang kedua di Tiongkok sebelah Sungai Panjang atau sering disebut Yang Teskiang. Di hilir kedua sungai besar tersebut terdapat dataran rendah Cina yang subur. Kedua sungai ini merupakan urat nadi kehidupan bangsa Cina. Hilir Sungai Huangho yang subur tersebut ditanami dengan gandum. Padi ditanami di hilir Sungai Yang Teskiang. Daerah subur di Cina terletak pada daerah aliran sungai besar. Dataran rendah yang subur tersebut diantaranya di Cina Tengah yang luasnya mencapai 300 km dan dialiri oleh Sungai Kuning atau Sungai Huangho. Pembahasan kedua yaitu tentang kondisi alam. Dalam sejarah, kedua daerah ini menyulitkan masyarakat Cina kuno untuk melaksanakan aktivitas hidupnya karena terjadinya pembekuan es di musim dingin, dan ketika musim es mulai mencair akan terjadi banjir serta air bah. Berbagai kesulitan dan tantangan tersebut mendorong bangsa Cina untuk berpikir dan mengatasinya dengan pembangunan tanggul raksasa di sepanjang sungai tersebut. Keadaan alam Cina sangat heterogen karena Cina adalah wilayah yang luas. Cina terbentang dari Siberia hingga daerah yang beriklim tropis, dan dari Samudra Pasifik hingga mencapai jantung Asia Tengah. Iklim di Cina bervariasi. Daerah selatan dan timur beriklim kering, sedangkan utara dipengaruhi iklim tropis yang panas. Iklim Cina adalah iklim musim. Pada bulan Maret sampai bulan September,
Cina berada dalam musim penghujan, sedangkan pada bulan September sampai bulan Maret terjadi sebaliknya, yaitu musim kemarau. Cina merupakan negara dengan iklim tropis, namun di bagian utara beriklim subtropis dan sebagian beriklim dingin. Wilayah yang terbentang luas dari utara dan selatan menyebabkan perbedaan temperatur yang tajam, mulai dari udara yang dingin menyengat seperti di Siberia dan iklim tropis yang panas di selatan. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan. Lembah Sungai Sekiang dan Huangho telah menjadi tempat pertumbuhan budaya yang signifikan sejak zaman kuno. Peradaban Tiongkok klasik seperti dinasti Shang dan Zhou bermula di daerah ini. Sebagai pusat pertanian dan perdagangan, lembah sungai ini menjadi lumbung padi bagi Tiongkok kuno dan merupakan jalur vital untuk perdagangan dan komunikasi. Dinasti Zhang dan Zhou periode ini ditandai dengan perkembangan tulisan, keramik, dan sistem pemerintahan yang terorganisir. Masyarakat agraris berkembang di sepanjang sungai, menghasilkan surplus pangan dan memungkinkan perkembangan kelas sosial yang lebih kompleks. B. Dinasti Qing dan Han. Di bawah pemerintahan dinasti Qing, Tiongkok pertama kali bersatu dan melihat pembangunan tembok besar. Dinasti Han membawa kemakmuran tambahan dan pengembangan perdagangan, memperluas pengaruh kebudayaan Tiongkok melalui jalur sutra. C. Dinasti Tang dan Song. Periode ini ditandai dengan kemajuan dalam seni, sastra, dan teknologi. Kebudayaan Tiongkok mencapai puncaknya, mempengaruhi negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea. D. Dinasti Ming dan Qing. Pada masa ini, dinasti mengalami pembangunan besar-besaran dalam infrastruktur perdagangan dan seni. Namun, juga terjadi pertumbuhan kolonialisme Eropa yang membawa perubahan signifikan dalam dinamika kebudayaan Tiongkok. Karakteristik berdasarkan 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, aksara dan bahasa. Masyarakat Cina sudah mengenal tulisan, yaitu tulisan gambar. Tulisan gambar itu merupakan sebuah lambang dari apa yang hendak ditunjukkan. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bumi Cina mengandung berbagai barang tambang seperti batu bara, besi, timah, wolfram, emas, dan tembaga, yang sebagian besar terdapat di daerah Yunnan. Pembuatan barang-barang seperti perhiasan, perabotan rumah tangga, alat-alat senjata seperti pisau, pedang, tombak, cangkul, sabit, dan lain-lain menunjukkan tingginya tingkat perkembangan teknologi masyarakat Cina pada saat itu. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Dalam kehidupan kenegaraan Cina kuno, ada 2 macam sistem pemerintahan yang dianut. Yang pertama, sistem pemerintahan feodal. Nah, dalam pemerintahan ini, kaisar tidak menangani langsung urusan kenegaraan. Kondisi ini berlatar belakang bahwa kedudukan kaisar bersifat sakral. Yang kedua, sistem pemerintahan unitaris. Dalam masa pemerintahan ini, kaisar berkuasa mutlak dalam memerintah. Sejarah mencatat terdapat banyak dinasti yang membangun Cina menjadi bangsa besar. Di antaranya adalah dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Tang. Yang keempat, kepercayaan. Masyarakat lembah Sungai Kuning pada awalnya menyembah dewa langit yang dipimpin oleh raja-raja mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh bangsa Mesir, Mesopotamia, serta bangsa Maya sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Dewa-dewa yang menerima pemujaan tertinggi dari mereka adalah Feng Pa, dewa angin; Lei Si, dewa angin topan yang digambarkan sebagai naga besar; Sai San, dewa penguasa Bukit Suci; Hopo, dewa penguasa Huanghu. Yang kelima, sistem mata pencarian. Daerah lembah Sungai Huangho dan Yang Sikiang merupakan daerah yang subur sehingga sangat cocok untuk bercocok tanam. Yang keenam, sistem sosial. Kebudayaan di lembah Sungai Yang Sikiang dan Huangho memiliki ciri-ciri yang unik. Di lembah Sungai Huangho muncul peradaban Tiongkok kuno dengan sistem sosial yang didasarkan pada agraris dan pertanian. Di lembah Sungai Yang Sikiang, peradaban Tiongkok berkembang lebih lanjut dengan dinasti-dinasti seperti Han, Ming, dan Qing. Sistem sosialnya masih tetap didasarkan pada agraris, namun lebih kompleks dengan perubahan dalam administrasi dan ekonomi. Yang ketujuh, seni dan arsitektur. Ciri khasnya yaitu
terdapat pada seni lukis, seni patung, seni kaligrafi, dan seni kerajinan. Pengaruh terhadap budaya lain. Yang pertama, pengaruh budaya Asia Timur. Jepang, Korea, dan Vietnam adalah beberapa negara yang secara langsung dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok. Yang kedua, pengaruh agama dan filsafat. Budaya Tiongkok telah menjadi basis bagi agama-agama seperti Konghucu, Taoisme, dan Buddhisme. Yang ketiga, pengaruh teknologi. Penemuan seperti kertas, mesiu, dan kompas berasal dari Tiongkok kuno dan telah mengubah arah sejarah teknologi global. Yang keempat, pengaruh seni dan sastra. Lukisan Tiongkok, kaligrafi, dan sastra klasik seperti karya-karya Confucius dan Sun Tzu tetap menjadi sumber inspirasi bagi seniman dan penulis di seluruh dunia.